Senja mengoleskan lapisan madu keemasan di atas atap-atap Sengkusam, sebuah permukiman padat penduduk di pinggiran Jakarta, lalu meredup dan mati tepat di bawah kaki gedung-gedung pencakar langit yang berkilau berlapis kaca. Dua dunia itu sejatinya hanya terpisahkan oleh sebuah tembok sempit, namun jaraknya terasa begitu jauh, seakan berada di dua kutub kehidupan yang berbeda. Di usianya yang menginjak awal 30-an, perempuan itu membawa nasib sebagai seorang yang harus berenang melawan arus setelah badai kehancuran rumah tangga, dengan kulit yang terbakar matahari dan telapak tangan kasar yang pecah-pecah akibat kerasnya perjuangan mencari nafkah. Ia menerima pekerjaan paling kasar, memikul tanggung jawab, sunyi di pundaknya yang tak seorang pun di dunia luar sana ketahui. Namun, takdir yang ironis telah merancang sebuah lelucon kejam ketika ia menarik dua garis sejajar untuk saling bertabrakan pada satu titik koordinat yang sama. Sekali tak terduga, pertemuan itu terjadi tanpa persiapan, tanpa peringatan, hanya ada tatapan terpaku dari seseorang yang berdiri di puncak kejayaan, dan kepala yang mendongak dengan ketenangan yang terasa begitu kejam dari seseorang yang melangkah keluar dari kubangan kegelapan. Ada rahasia yang disangka telah terkubur dalam-dalam di perut bumi, tiba-tiba terkuak, mencekik rasa arogan dan membalikkan sepenuhnya papan catur psikologis dua anak manusia yang pernah berbagi ranjang yang sama. Sang pria yang mengira memiliki segalanya mendadak sadar bahwa dirinya kosong melompong, sementara sosok yang pergi dengan tangan hampa justru memiliki harta tak ternilai yang selamanya tak akan pernah bisa ditukar dengan uang. Kehidupan manusia jika dilihat sepintas terasa panjang, namun bila menoleh ke belakang, terasa sangat singkat. Ada badai yang berlalu menyisakan pelajaran berharga yang dibayar dengan separuh usia. Kisah ini dimulai dari sebuah sore yang tenang namun menyimpan badai, di mana dua dunia yang bertolak belakang terpaksa harus duduk kembali untuk belajar, memahami nilai sejati dari kehidupan manusia. Orang sering berkata, badai terbesar dalam sebuah pernikahan bukanlah di hari-hari miskin saat harus membagi sebungkus mie instan berdua, melainkan saat kantong salah satu pihak sudah terlalu penuh dengan uang, sementara yang lain masih berdiri di tempat yang sama. Ketika hati manusia mulai mengonversi setiap nilai kasih sayang menjadi angka-angka, maka rumah sebesar apapun hanya akan menjadi sangkar kaca yang dingin. Sore itu, kota diguyur hujan deras pertama di awal musim. Angin berdesir melewati celah kaca tempret dari sebuah rumah mewah, menciptakan suara pilu. Seperti embusan napas panjang seorang pria paruh baya yang telah melewati separuh hidupnya melihat segala suka dan duka. Di dapur yang sangat luas dan dilengkapi peralatan impor berharga mahal, suara benturan mangkuk dan piring, kristal terdengar begitu dingin dan sepi. Hanya ada sang istri yang berdiri di sana. Ia sedang telaten menyiapkan makan malam. Punggung kurusnya memantul di atas meja granit yang mengkilap, namun sama sekali kehilangan kehangatan. 3 tahun belakangan ini, kehidupan mereka telah bergeser pada dua orbit yang sama. Sekali berbeda. Sejak Bima mulai melangkahkan kakinya ke lingkaran kaum elit kelas atas, meraup kesuksesan demi kesuksesan di dunia bisnis, cara pandangnya terhadap dunia berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Ia memandang semua hubungan sosial melalui lembaran kontrak, proyek miliaran rupiah, dan persentase keuntungan. Ia memuja pragmatisme, dan di matanya, mereka yang tidak bisa menghasilkan uang dengan sendirinya menjadi entitas tak bernilai, sebuah beban yang hanya pantas menerima belas kasihan. Sari, sang istri yang berasal dari keluarga sederhana sejak hari pernikahannya, telah menerima nasib untuk mundur ke belakang. Ia memilih menjadi penyokong yang sunyi, mengurus rumah, merawat setiap porsi makan dan waktu tidur agar suaminya bisa tenang bertempur di luar sana. Sari pernah berpikir bahwa pengorbanannya adalah fondasi bagi rumah tangga yang kokoh. Namun ia salah. Dalam dunia, angka-angka tempat Bima hidup, pengorbanan sunyi tidak dihitung sebagai pengeluaran yang rasional untuk menciptakan laba, dan dengan cepat nilainya dianggap nol. Suara deru mesin mobil mewah terdengar rendah dari arah pekarangan. Lalu langkah kaki Bima yang tegas menarik embusan udara dingin masuk ke dalam rumah. Pria itu tidak menatap Sari. Ia hanya melemparkan tas kerjanya ke atas sofa mahal,
membuka kancing kerahnya dengan wajah lelah yang penuh keangkuhan. Makan malam dihidangkan. Di atas meja tersaji menu-menu yang dulu sangat disukai Bima, namun, kini ia hanya mengaduknya dengan sumpit secara acuh tak acuh. Keheningan yang menakutkan menyelimuti ruangan, hanya ada suara angin yang menghantam kaca jendela di luar sana. Sari menatap suaminya, dan dengan pelan membuka suara, mencoba mencari sedikit tali koneksi yang telah hilang. Hari ini Mas kerja capek banget ya? Aku lihat wajahmu kurang segar, mau makan sup hangat supaya lebih enakan? Bima meletakkan sumpitnya, suara benturannya dengan piring porselen terdengar tajam. Ia menatap Sari, tatapannya tak lagi memiliki kelembutan seperti 10 tahun lalu, melainkan digantikan oleh rasa bosan dan penghinaan yang begitu kentara. Kamu yang cuma di rumah menghabiskan uangku tahu apa soal capek atau tidak. Tugasmu cuma duduk manis di kawasan elit ini menikmati semua yang aku bawa pulang, lalu masak beberapa menu yang itu-itu saja. Kamu tahu tidak, dalam sehari aku harus menghadapi tekanan seperti apa? Tahu tidak kalau satu tanda tanganku menentukan nasib sekian banyak orang? Perkataan Bima bagaikan siraman air es yang disiramkan langsung ke dada Sari. Itu bukan sekadar kekesalan sesaat dari seorang pria yang pulang kerja dalam keadaan lelah, melainkan akumulasi dari pola pikir merendahkan yang telah mengakar. Sari menelan kepahitan yang mencekik tenggorokannya, sepasang tangannya yang bertautan di bawah meja bergetar hebat. Ia tidak takut miskin, tidak takut menderita, namun ia sangat takut pada jarak yang diciptakan. Suaminya menatapnya layaknya seorang benalu, parasit yang hidup menumpang pada cahaya kebesaran sang suami. Rasa sesak dan retakan itu tidak berhenti pada makan malam keluarga yang dingin, melainkan memuncak pada sebuah pesta besar seminggu kemudian. Itu adalah malam silaturahmi para pengusaha kelas kakap, tempat Bima ingin memamerkan kesuksesannya. Ia memerintahkan Sari untuk mengenakan gaun malam yang sangat mahal, memakaikan set perhiasan berlian berkilau yang baru saja dimenangkannya dari sebuah lelang. Ia ingin Sari tampil layaknya aksesori mewah, sebuah simbol yang membuktikan kekayaan pemiliknya. Namun, melangkah masuk ke ruangan megah yang dipenuhi kilat lampu kilat dan denting gelas anggur, Sari merasa dirinya benar-benar tersesat. Obrolan tentang pasar saham, tanah emas, dan pelayaran kapal pesiar dari nyonya-nyonya sosialita di sekelilingnya membuatnya sesak napas. Ia berdiri di sana, mempertahankan senyum basa-basi yang kaku, sampai seorang mitra bisnis besar Bima mendekat dan mengajaknya mengobrol. Ketika tamu itu menanyakan pendapat Sari mengenai tren investasi baru, Sari dengan jujur membagikan pemikirannya yang sederhana dari sudut pandang seorang pengatur keuangan rumah tangga. Seketika itu juga, senyum di bibir Bima padam. Di depan mitra strategis dan beberapa rekan mereka, ia langsung memotong ucapan istrinya dengan nada menyindir, tanpa repot-repot menyembunyikan rasa malunya. Bapak tidak usah terlalu mendengarkan dia. Istri saya ini seumur hidupnya cuma berputar-putar di sudut dapur, tahunnya cuma menghitung uang belanja sayur, mana mengerti dia soal ekonomi makro. Kalau bicara malah bikin malu orang-orang di industri kita saja. Kekahan kecil dari orang-orang di sekitar terdengar layaknya jarum yang menusuk langsung ke harga diri Sari. Perempuan itu berdiri kaku di tengah aula pesta yang mewah, merasa seolah seluruh pakaian mahal di tubuhnya telah dilucuti, menyisakan penghinaan yang begitu perih. Bima tak lagi menganggapnya sebagai pasangan hidup yang perlu dihormati, melainkan sekadar mainan yang tak tahu cara membuat majikannya bangga, sebuah aib yang terpaksa harus ia bawa. Malam itu, mobil mewah melaju kencang di jalanan kota yang gemerlap, namun tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata. Sesampainya di rumah, saat pintu rumah mewah itu tertutup, Sari tidak sanggup lagi menahan diri. Ia menatap lurus ke punggung suaminya, suaranya bergetar, namun menyimpan amarah yang telah tertahan selama bertahun-tahun. Kamu mungkin sudah tidak mencintaiku lagi, tapi kamu tidak punya hak untuk menginjak-injak harga diriku di depan orang lain seperti itu. Aku mundur ke belakang demi keluarga ini, bukan karena aku tidak punya tangan atau otak untuk menghidupi diriku sendiri. Bima berbalik cepat, senyum miring yang penuh kekejaman muncul di wajahnya yang bersudut tegas. Harga diri?
Kamu menuntut harga diri dari mana, sementara baju yang kamu pakai, sepatu yang kamu injak, sampai berlian di lehermu itu semuanya dari uangku. Di masyarakat ini, siapa yang menghasilkan uang, dia yang berhak bicara. Kalau kamu tidak bisa mencari uang, lebih baik diam dan belajar menurut. Jangan bawa filosofi kosong semacam itu untuk bicara denganku. Kalau kamu memang hebat, kalau kamu punya harga diri betulan, melangkah keluar sana dan cari makan sendiri. Lihat apa kamu sanggup membeli walau cuma satu sudut dari rumah ini. Tantangan itu bagaikan tembakan terakhir yang menghancurkan sisa harapan tipis di hati sang istri. Ia menatap pria di hadapannya, seseorang yang pernah berjanji akan melindunginya seumur hidup, kini telah berubah menjadi monster yang ditelan oleh keserakahan dan ambisi. Sari tiba-tiba menyadari, jika ia terus tinggal di rumah ini, ia akan mati perlahan secara batin. Ia akan berubah menjadi mayat hidup yang bernapas di bawah belas kasihan dan hinaan suaminya. Luka yang begitu dalam telah menyentuh batas akhir kesabaran seorang manusia. Pada detik itu, ketakutannya akan masa depan yang tidak pasti, kebingungannya untuk memulai dari nol, sepenuhnya lenyap, digantikan oleh kebangkitan harga diri yang luar biasa kuat. Ia melangkah naik ke lantai atas dalam diam, tanpa tangis, tanpa teriakan. Ia membuka lemari dan mengeluarkan sebuah koper kecil yang dibawanya sejak hari pertama menginjakkan kaki ke dalam pernikahan ini. Ia tidak menyentuh satu pun pakaian mahal yang dibelikan Bima, tidak mengambil perhiasan atau sepeser pun uang dari dalam brankas. Ia hanya memasukkan beberapa pasang baju usang dari masa lalu, beberapa buku kenangan, dan barang-barang pribadi esensial miliknya. Bima berdiri di ambang pintu kamar, bersedekap menatapnya dengan raut wajah menantang, sangat yakin bahwa ini hanyalah aksi ngambek kekanak-kanakan dari seorang perempuan lemah untuk menarik perhatiannya. Ia berbicara dengan dingin. Kamu sudah pikir baik-baik? Melangkah keluar dari pintu ini, 1 sen pun uang nafkah tidak akan kamu dapatkan. Jangan sampai baru beberapa hari nanti kamu menangis kembali untuk memohon ampun. Sari menarik resleting kopernya, lalu berdiri tegak. Tatapan matanya saat menatap pria itu tak lagi memiliki secercah pun keraguan, hanya ada ketenangan. Yang aneh, ia mengambil surat gugatan cerai yang telah ia tulis sendiri sebelumnya, lalu meletakkannya dengan lembut di atas meja rias. Aku sudah berpikir sangat matang. Uangmu memang sangat banyak, tapi itu tidak bisa membeli senyum dan ketenanganku lagi. Hari ini aku pergi dengan tangan kosong untuk mengembalikan semua yang kamu anggap telah kamu berikan padaku, dan untuk mempertahankan satu-satunya hal yang tak akan pernah bisa dibeli oleh uangmu, harga diriku sebagai seorang manusia. Ia menarik kopernya menuruni tangga, setiap langkahnya terdengar mantap di rumah yang sepi. Pintu depan terbuka lalu tertutup dengan bunyi klik, memisahkan dua dunia. Sang suami berdiri di atas melihat ke bawah, arogansi seorang miliarder membuatnya tersenyum sinis. Bergumam dalam hati ingin melihat berapa hari perempuan yang tak punya uang sepeser pun ini bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Ia tak pernah tahu bahwa justru di hari ia merasa paling bangga, dunia batinnya sendiri telah mulai mengalami retakan pertama yang tak bisa lagi diselamatkan. Matahari pagi di kota ini selalu memancarkan sinarnya dengan kejam, apalagi saat menyorot anak tangga granit di gedung pengadilan agama. Orang-orang biasanya datang ke sini dengan wajah penuh kecemasan atau air mata penyesalan. Namun hari ini, perceraian mereka justru berakhir dalam keheningan yang merindingkan. Ketukan palu hakim baru saja diturunkan, secara resmi menutup status suami istri, yang telah berjalan selama 1 dekade. Melangkah keluar dari pintu kayu, raksasa, Bima berjalan di depan dengan langkah panjang, tegas, dan penuh kebanggaan. Setelan jas mahalnya tampak sangat rapi tanpa satupun kerutan, rambutnya tertata kelimis, dan di bibirnya melengkung senyum sinis yang merasa berada di atas angin. Ia sama sekali tidak menoleh ke belakang untuk melihat perempuan yang diam-diam berjalan di belakangnya, berjarak beberapa langkah. Baginya, sidang pengadilan ini tak ubahnya penyelesaian kontrak dari sebuah proyek yang gagal, di mana ia adalah pihak yang memegang kendali dan Sari adalah pihak yang kalah dan harus pergi. Berdiri di bawah bayangan kanopi,
ia berhenti, mengambil sebatang rokok, menyalakannya, dan mengembuskan asap abu-abu ke udara yang terik. Matanya melirik koper kecil yang usang di dekat kaki Sari, satu-satunya barang yang perempuan itu bawa dari rumah mewah mereka. Ia tertawa pelan, menjentikkan abu rokoknya, lalu berbicara dengan suara rendah namun syarat akan penindasan. Anggap saja aku menghargai kenangan lama, sepeda motor tuamu tidak aku sita. Supaya kamu ada kendaraan. Tapi mulai detik ini, semua rekening bank tambahan atas namamu sudah diblokir. Rumah lama di kampung juga akan kusuruh orang untuk mengambilnya dan mengalihfungsikannya untuk investasi. Aku ingin kamu mengerti satu hal. Ketika kamu menolak kebaikanku dan uang kompensasi dariku demi mencari yang namanya kebebasan, maka kamu harus menanggung sendiri risiko dari kemiskinanmu. Sari berdiri di sana, kemeja putih sederhananya sudah sedikit memudar, rambutnya diikat longgar di tengkuk, matahari menyorot langsung ke wajahnya yang manis. Namun lelah karena malam-malam panjang tanpa tidur, memperjelas lingkaran hitam di sudut matanya. Namun sepasang mata itu tak memiliki setetes pun air mata, tidak juga menyimpan dendam atau permohonan. Ia menatap lurus pria yang dulunya adalah seluruh dunianya, sedikit membenarkan tali kopernya lalu menjawab dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir. Semua yang berkaitan dengan uangmu sudah aku tinggalkan tanpa kurang 1 sen pun. Mulai sekarang dan seterusnya, entah jalan yang aku lalui ini terjal atau mulus, sudah tidak ada urusannya lagi dengan dompetmu. Melihat sikap acuh tak acuh dan tak kenal takut dari mantan istrinya, perasaan tidak nyaman tanpa alasan mulai menyulut di hati Bima. Ego dari seseorang yang selalu berada di puncak kekuasaan tidak membiarkan siapapun bersikap tenang menghadapi ancamannya. Ia membuang rokoknya ke tanah, menggunakan ujung sepatu kulitnya yang mengkilap untuk menginjaknya dengan kejam. Biar aku buka mata lebar-lebar melihat bagaimana perempuan yang tidak punya uang, tidak punya keterampilan, tidak punya ijazah sepertimu bisa bertahan di ibu kota yang sempit dan padat ini. Jangan sampai saat kamu kelaparan, kamu menempel pada teman-teman kita untuk memohon mereka, menyampaikan pesan agar aku mau mengasihanimu. Saat itu tiba, jangankan menolong, melirikmu saja tidak akan sudi. Selesai berkata demikian, ia berbalik dan melangkah lurus menuju mobil super mewahnya yang sudah menunggu di pinggir jalan. Sopirnya segera turun membukakan pintu, membungkuk penuh hormat. Mobil itu melaju kencang, meninggalkan asap tipis dan debu jalanan yang menempel di ujung baju Sari. Mantan istri itu berdiri menatap mobil yang menghilang di balik tikungan, dadanya sedikit naik turun menghela napas panjang. Terasa sesak, hampa, namun anehnya ada rasa lega yang menyertainya. Bayangan besar mantan suaminya yang kaya raya bertahun-tahun menekan pundaknya, membuatnya selalu merasa seperti pendosa, sosok yang tak berguna. Kini saat semua sumber keuangannya diputus, saat didesak ke sudut, ia justru merasa kembali menjadi dirinya sendiri. Ia menarik koper usangnya berjalan menuju halte bus Transjakarta. Tujuannya adalah sebuah kawasan buruh miskin yang terletak jauh di pinggiran Jakarta, di mana ada sebuah kamar kos berukuran tak sampai 15 meter persegi yang telah ia bayar DP-nya menggunakan sedikit uang tabungan, hasil membuat kerajinan tangan di masa lalu. Kamar itu menyambutnya dengan bau apak dari dinding yang mengelupas, dan hawa panas yang terkurung di bawah atap seng yang rendah. Tak ada AC yang menyala mulus, tak ada kasur busa memori yang empuk, tak ada pula pelayan yang siap menunggu perintah. Yang ada hanyalah dipan bambu yang berderit, kompor gas portabel berkarat di sudut ruangan, dan jendela kecil yang menghadap ke halaman penuh sampah di tengah area kos. Sari meletakkan kopernya di sudut kamar, duduk di lantai ubin, menyandarkan kepalanya pada dinding kusam. Keheningan saat ini tak lagi membawa rasa sesak, seperti di dapur dingin bertahun-tahun lalu, melainkan sunyi yang menakutkan. Malam pertama kehidupan pasca perceraian adalah ujian mental yang sangat kejam. Saat lampu-lampu kota menyala, suara hiruk-pikuk klakson motor, pertengkaran, keluarga buruh pabrik di sebelah, dan tangisan anak kecil terdengar menembus dinding yang tipis. Ia berbaring di atas dipan, punggungnya terasa sakit karena belum terbiasa dengan permukaan yang keras.
Setiap kali memejamkan mata, tantangan kejam dari mantan suaminya terus terngiang di telinga. Kebingungannya akan hari esok layaknya monster tak kasat mata yang mencekik napasnya. Apakah ia salah menukar kehidupan mewah demi harga diri yang tak berwujud ini? Apakah ia akan mati kelaparan di kota ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggali pikirannya hingga tanpa sadar air matanya membasahi sudut bantal. Namun, setiap kali ada niat untuk menyerah, harga dirinya yang diinjak-injak di malam pesta itu kembali membangunkannya. Ia mencengkeram telapak tangannya sendiri hingga sedikit berdarah, memaksa dirinya untuk kuat. Keesokan harinya, realitas telanjang mulai mengetuk pintu. Hal pertama yang harus dihadapinya bukanlah kesedihan patah hati, melainkan ujian bertahan hidup. Uang tunai di sakunya hanya cukup untuk makan selama 2 minggu jika dihemat. Mati-matian. Ia tidak bisa hanya duduk diam meratapi nasib, keluar dari area kos. Dengan tas kanvasnya, ia memulai perjalanan mencari kerja. Namun dunia di luar sana jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. 10 tahun menjadi istri, menjadi ibu rumah tangga, riwayat hidupnya benar-benar kosong. Tempat-tempat, perekrutan pegawai kantoran, atau toko pakaian besar menggelengkan kepala enggan. Ketika melihat usia dan lamanya ia absen dari dunia kerja. Mereka mencari yang muda dan gesit atau yang berpengalaman, bukan seorang wanita yang hanya tahu mengurus rumah tangga. Bukan hanya tekanan mencari nafkah, Sari juga harus menghadapi pengabaian dingin dari kenalan lamanya. Persis seperti ucapan Bima, dalam dunia orang kaya, mereka berteman karena nilai keuntungan yang bisa diberikan satu sama lain. Begitu ia keluar dengan tangan kosong, ia otomatis menjadi makhluk tak kasat mata bagi mereka. Pada sore hari ketiga, ia tak sengaja bertemu dengan seorang teman sosialita yang dulu sangat dekat, yang sering datang makan ke rumahnya dan memuji keahlian memasaknya. Namun ketika melihat Sari dalam balutan baju sederhana berdiri menunggu bus di pinggir jalan, orang itu hanya menatapnya. Canggung dari jauh lalu buru-buru masuk ke mobil mewahnya, berpura-pura tidak melihat. Beberapa yang lain langsung memblokir nomor teleponnya, sebagai cara menunjukkan loyalitas mutlak kepada mantan suaminya yang miliarder, orang yang bisa memberi mereka peluang bisnis menggiurkan. Isolasi total ini bagaikan filter alami yang membuang semua hubungan palsu, menelanjangi sifat asli manusia. Saat berhadapan dengan uang, kembali ke kamar kos saat hari sudah gelap, kakinya kebas setelah seharian, berjalan melewati puluhan jalanan, Sari menyalakan lampu neon yang redup, duduk di satu-satunya meja plastik di kamar itu. Di atas meja ada semangkuk mie instan, yang diseduh terburu-buru, asapnya mengepul membuat mata perih. Ia menunduk, menatap tangannya, tangan yang dulu dirawat di spa mahal itu kini mulai memiliki kapalan kecil karena harus membersihkan kos dan berjalan di bawah terik matahari. Alih-alih hancur karena dunia lamanya berpaling, matanya justru menyiratkan tekad yang belum pernah ada. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil, membalik ke halaman pertama yang masih berbau kertas baru. Dengan pulpen, ia menuliskan tujuan jangka pendeknya dengan huruf yang tipis namun tegas. Tujuan pertama, tidak boleh pilih-pilih pekerjaan. Apapun pekerjaannya, asalkan halal dan menghasilkan uang, akan ia terima. Tujuan kedua, harus bisa menghidupi diri sendiri tanpa belas kasihan siapapun dari masa lalunya. Ia mengerti bahwa satu-satunya cara membalas penghinaan mantan suaminya bukanlah dengan pertengkaran mulut yang sia-sia, melainkan dengan hidup mandiri, berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Ia mengangkat mangkuk mie itu. Tiap helai mie yang ditelannya terasa pahit, namun lambungnya terisi, dan tekadnya pun semakin kuat. Pagi buta keesokan harinya, saat ayam di perkampungan belum juga berkokok, perempuan itu telah mengganti pakaiannya dengan baju kerja lapangan yang dibelinya murah di pasar malam, mengikat rambutnya tinggi-tinggi, dan mengeluarkan sepeda motor tuanya dari gerbang. Ia mengarah ke pasar induk dan pusat layanan tenaga kerja harian lepas, siap melebur dalam arus manusia yang berjuang mencari nafkah, memulai langkah pertama dalam ujian penderitaan untuk menemukan nilai sejati dari seorang manusia. Waktu adalah aliran yang paling adil sekaligus kejam di dunia. Ia tidak melambat karena kesedihan seseorang, tidak pula berhenti karena kejayaan seseorang. 3.
Tahun berlalu, kota itu menyaksikan perubahan wajah dengan berdirinya gedung-gedung bertingkat baru. Dan itu juga menjadi saksi dua orang yang pernah berbagi ranjang yang sama, berjalan menjauh kedua ujung ekstrem kehidupan. Di pusat kota yang gemerlap, di mana lampu neon tak pernah padam, sang mantan suami telah merengkuh puncak kejayaan baru. Berita ekonomi setiap pagi terus-menerus menayangkan sosoknya dengan gelar taipan baru, seorang pengusaha brilian yang sangat berpengaruh. Ia mendirikan perusahaan induk berskala raksasa, mencaplok serangkaian proyek menggiurkan. Kini, hidupnya dikelilingi oleh dinding kaca kantor mewah yang menghadap ke lanskap kota, oleh suara pujian dari bawahan dan jabat tangan penuh perhitungan dari kaum elite. Di sekelilingnya tak pernah sepi dari kehadiran wanita cantik model berkaki jenjang, nyonya-nyonya muda berkelas yang selalu mengenakan busana trendy, siap memberikan senyuman termanis demi janji investasi atau hadiah barang bermerek mahal. Mereka tahu cara menyanjung ego arogannya, tahu bagaimana menjadikan diri mereka perhiasan mewah di samping miliarder lajang emas ini. Ia menenggelamkan diri dalam pesta malam yang glamor, di mana anggur mahal tumpah ruah, dengan bangga berpikir bahwa keputusannya membuang istrinya yang kampungan dulu adalah langkah paling cerdas. Ia yakin dirinya adalah pemenang mutlak, menggunakan uang untuk membeli semua kepatuhan dan kekaguman di dunia. Namun di sudut gelap yang lain, tersembunyi di balik gang-gang sempit yang selalu kebanjiran saat hujan lebat di pinggiran Jakarta, sang mantan istri justru tengah mengukir cerita yang sangat berbeda lewat keringat dan kapalan di tangannya. 3 tahun terakhir adalah tempaan kejam yang sepenuhnya menghapus citra seorang wanita lemah yang hanya tahu bergantung. Untuk bertahan hidup, ia telah menerjunkan diri ke dunia kerja serabutan tanpa ragu sedikit pun. Ia pernah berdiri menjaga toko seharian sampai kakinya mati rasa, pernah menerima pekerjaan membersihkan apartemen yang bau bahan kimianya menyengat. Dan, akhirnya, ia menetap pada sebuah pekerjaan kasar yang bahkan sering ditolak oleh laki-laki, menjadi pengantar galon air isi ulang. Setiap harinya dimulai pada pukul 4 pagi. Ketika embun malam belum lenyap dari atap seng di sekitar kos. Seragam kerja kasarnya yang pudar karena debu dan matahari menjadi teman setianya. Sepasang tangan yang dulunya lembut dan putih, kini dipenuhi kapalan yang kasar, kuku-kukunya tak lagi lentik melainkan dipenuhi goresan akibat mengangkat galon air berkapasitas 19 liter. Sengatan matahari Jakarta yang membakar kulit atau badai petir di musim hujan seolah tak lagi menakutkannya. Di atas jok motor tuanya, ia memikul galon-galon yang sangat berat, menyelusuri setiap gang, menaiki tangga sempit di gedung-gedung kosan tua. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya cokelat terbakar, namun di kedalaman matanya terpancar cahaya kemandirian yang tegas, sesuatu yang tak pernah ia miliki di masa-masa hidup dalam kemewahan. Namun, keajaiban paling luar biasa dalam hidupnya bukan terletak pada uang receh yang ia kumpulkan setiap hari, melainkan pada sesosok nyawa kecil yang selalu menunggunya di rumah. Tepat di minggu nahas saat ia baru saja melangkah keluar dari pengadilan, ia menerima kabar buruk. Adik kandung satu-satunya dari Bima, Agung, pria yang pernah dibuang dan diputus hubungan oleh keluarganya, meninggal mendadak dalam kecelakaan tragis. Meninggalkan seorang bayi yang baru saja lahir. Tanpa ragu sedikit pun, Sari diam-diam menjemput bayi malang itu ke kamar kosnya, memikul tanggung jawab sebagai seorang ibu. Demi melindungi anak itu dari pemikiran kejam dan incaran mantan suaminya yang kaya raya, ia rela menyembunyikan identitas anak tersebut, berbohong kepada orang-orang di sekitar bahwa itu adalah anak yatim piatu malang yang ia temukan di teras masjid pinggiran kota. Bayi itu menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan dan motivasi hidupnya yang paling kuat di hari-hari yang penuh badai. Ia memberinya nama Raka, sebuah nama sederhana yang membungkus harapan akan masa depan yang tenang. Sejak ada anak itu, kamar kos sempit nan dingin berukuran 15 meter persegi mendadak menjadi hangat, dipenuhi tawa anak kecil. Bertahan hidup untuk membesarkan anak di kota ini tidak pernah mudah. Uang pampers, susu, biaya obat. Saat anak itu demam karena perubahan cuaca adalah matematika yang membuatnya
Berkali-kali terjaga semalaman di bawah cahaya lampu redup, menghitung setiap sen pengeluaran. Ada hari-hari di mana setelah 10 jam mengangkut galon, hingga tulang punggungnya serasa mau patah, seluruh ototnya ngilu, rasanya tak sanggup lagi mengangkat lengan. Tapi begitu sampai di mulut gang, melihat sosok kecil anaknya yang celoteh menunggu ibunya, semua lelah itu menguap bagai gelembung sabun. Ia memeluk Raka, menghirup aroma susu dari rambut anak itu, dan hatinya merasa damai luar biasa. Kasih sayang sedarah yang diam-diam itu menghangatkan sudut gelap kehidupannya, mengubah keringat pahit di jalanan menjadi madu manis yang memupuk karakter yang tangguh. Ia tak punya waktu lagi memikirkan mantan suaminya, tak ada waktu untuk mengutuk atau menyesali kemilau palsu masa lalu. Baginya, masa lalu telah mati di hari ia menarik koper keluar dari pengadilan. Dirinya yang sekarang adalah milik galon-galon air yang berat di bahunya, milik masa depan sang anak kecil yang tumbuh dari hari ke hari. Ia menerima pekerjaan paling berat, melepaskan kebutuhan dasar dirinya sendiri dengan satu tujuan, mengumpulkan uang receh demi biaya sekolah Raka kelak, agar anak itu memiliki kehidupan yang layak, berdiri tegak menghadapi masyarakat. Sementara itu, di dunia elitnya, sang Taipan muda mulai merasakan kekosongan semu yang menjalar di dalam jiwanya. Pesta pora semalam suntuk, puji-pujian, kosong dari rekan bisnis, atau rayuan manis dari simpanan sementaranya. Berangsur-angsur terasa hambar. Kadang-kadang, berdiri sendirian di depan dinding kaca rumah mewahnya setelah seharian bekerja keras, menatap dapur yang dingin tanpa seorang pun di sana, ia tiba-tiba teringat pada rasa sup hangat di masa lalu, teringat pada punggung diam yang selalu sabar menunggunya di meja makan malam. Namun ego dari seseorang yang memiliki harta raksasa dengan cepat menyingkirkan kelemahan hati itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah nostalgia konyol, dan yakin betul bahwa mantan istrinya saat ini pasti hidup menderita, menyesali keputusannya yang impulsif di masa lalu. Ia tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang dulu ia hina, yang ia yakini tidak bisa hidup tanpa uangnya, justru sedang berdiri kokoh di atas kakinya sendiri, membangun dunia yang miskin materi, namun sangat kaya akan kasih sayang dan harga. Tidak. Sari telah mengubah pekerjaan angkat galon di gedung-gedung perkantoran menjadi alat bertahan hidup, mengubah keringat yang menetes di aspal menjadi pijakan yang menopang kehidupan baru ibu dan anak itu. Memasuki tahun ketiga, Raka sudah berusia 3 tahun, mulai bisa berlari-lari sambil berceloteh, dan tahu cara mengasihani ibunya setiap kali melihat bahu ibunya memerah karena mengangkat galon berat. Demi menambah penghasilan persiapan masuk TK, Sari memutuskan untuk mengambil lebih banyak pesanan galon untuk gedung perkantoran bertingkat tinggi yang baru diresmikan di pusat kota, tempat berkumpulnya perusahaan-perusahaan besar. Ia rela bekerja lebih keras, pergi lebih jauh, asalkan bisa memberi Raka hidup yang lebih baik. Ia membawa serta anak itu, mendudukkan Raka dengan aman di depan sepeda motornya, melindunginya dengan topi bertepi lebar, lalu menyalakan mesin mengarah ke gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca. Ia sama sekali tidak tahu bahwa keputusannya memperluas area kerja ini perlahan-lahan mendorong dirinya dan sang anak menuju titik takdir, di mana sebuah babak baru penuh badai dan kebangkitan akan segera dimulai. Langit pusat kota Jakarta di siang hari selalu memancarkan kemegahan yang dengan kejam mengekspos kesenjangan sosial. Blok-blok arsitektur kaca dan baja menjulang tinggi, memantulkan kilauan uang dan kekuasaan. Hari ini, salah satu menara pencakar langit termegah baru saja diresmikan, menandai pencapaian gemilang dalam karier pria yang memimpin perusahaan induk tersebut. Sejak pagi, suasana di sekitar alun-alun gedung itu mendidih oleh energi kemewahan. Pita merah raksasa, karangan bunga impor yang menjulang tinggi, dan deretan supercar yang terparkir berbaris di lobi utama menciptakan pemandangan spektakuler yang menyesakkan dada. Di dalam ruang acara, alunan musik simfoni bergema megah, menenggelamkan semua suara kecil dari kehidupan sehari-hari. Lampu gantung kristal menyorot ke lantai marmer yang mengkilap seperti cermin, mempertegas setelan jas mahal dan gaun malam yang menjuntai dari kaum elit sosial.
Bima berdiri di tengah panggung, wajahnya memancarkan kepuasan arogan dari seseorang yang telah menaklukkan puncak kejayaan. Ia mengangkat pelan gelas, sampanye kristalnya, menikmati puji-pujian, anggukan hormat dari mitra strategis, dan para bawahan. Baginya, momen ini adalah penegasan paling keras atas filosofi hidupnya yang pragmatis. Uang dan status adalah satu-satunya tolok ukur nilai seorang manusia. Namun, hanya terpisahkan oleh satu dinding kedap suara tebal di lorong servis, yang dikhususkan bagi staf layanan dan teknisi, sebuah dunia yang sama sekali berbeda tengah berputar dalam ritme yang sunyi dan keras. Itu adalah tempat, tanpa lampu kilat kamera, tanpa aroma parfum mahal, hanya ada bau semen baru dan bau keringat bercampur dari para pekerja kasar yang bergegas berpacu dengan waktu untuk memastikan kesempurnaan acara di lobi utama. Sari muncul dari pintu belakang area servis dengan seragam kerja birunya yang kusam, dihiasi noda debu jalanan. Di punggungnya, Raka yang baru berusia 3 tahun tertidur, pipinya merona dan napasnya sedikit berat karena demam ringan. Sejak semalam, seharusnya hari ini ia minta izin libur untuk menjaga anaknya di rumah, tetapi pesanan galon untuk seluruh area servis dan ruang teknis gedung. Ini pada hari peresmiannya adalah kontrak besar yang susah payah ia dapatkan. Upah hari ini setara dengan seminggu bekerja normal, dana yang sangat krusial baginya untuk membayar asuransi dan susu Raka bulan depan. Tak bisa menitipkan anak itu pada siapapun di area kos pada jam segini, ia terpaksa menggunakan kain jarik tuanya, mengikat Raka erat-erat di punggung, melindunginya dengan selimut tipis, dan membuang dirinya ke dalam pekerjaannya. Setiap langkah kakinya di lorong servis saat ini terasa seberat timah. Tangannya, yang kasar mencengkeram erat leher galon air 19 liter, mengangkatnya ke pundak. Beban air itu menekan salah satu bahu kurusnya, ditambah berat Raka di punggung, membuat tulang belakangnya nyeri seakan mau patah. Keringat mengalir dari dahi ke pipinya, menetes ke lantai beton yang kasar. Setiap selesai memasang 2 galon air ke dispenser di ruang teknis, ia harus bersandar di dinding, mengambil napas terengah-engah, dengan satu tangan meraih ke belakang menepuk pelan punggung anaknya agar tidak terbangun karena kaget, ia sama sekali tidak tahu. Dan tidak peduli siapa pemilik sebenarnya dari gedung megah ini. Di benak seorang ibu yang mencari nafkah, gedung ini hanyalah rintangan fisik yang harus ia lewati demi menukar nasi untuk anaknya. Alunan musik simfoni dari lobi utama menggema melewati celah pintu yang setengah terbuka, naik turun menciptakan ironi yang teramat dalam. Di satu sisi adalah puncak kenikmatan, di sisi lain adalah dasar jurang kelelahan. Sari mengusap, keringat yang memedihkan matanya, kembali membungkuk mengangkat galon air. Lainnya, kakinya yang berbalut sepatu kain bekas mulai gemetar, otot bahunya perih luar biasa. Anak kecil di punggungnya menggeliat kecil, mengeluarkan batuk, kering karena udara pengap di ruang bawah tanah. Sari berbisik pedih, tahan, sebentar lagi ya, nak. Selesai antar beberapa galon ini, ibu bawa kamu ke dokter. Tepat saat itu, seorang manajer dari departemen logistik gedung lewat dengan wajah panik. Ia melihat jam tangannya lalu membentak Sari. Mbak yang cepat, kerjanya. Ruang tunggu tamu VIP di lorong sayap kiri sana kehabisan air, kalau nanti Pak Direktur dan para tamu penting masuk tapi tidak ada air minum, saya dan Mbak bisa dipecat. Cepat bawa 2 galon ke pintu samping sebelah sana, buruan. Desakan panik itu membuat Sari tidak sempat berpikir panjang, ia memaksakan sisa tenaganya, memeluk erat galon besar itu di depan dada, sementara punggungnya masih menggendong sang anak, berjalan tergesa-gesa mengikuti arah yang ditunjuk sang manajer. Lorong menuju ruang VIP dilapisi karpet merah yang tebal, membuat langkah kakinya yang berat menjadi benar-benar hening. Semakin dekat ia dengan pintu samping yang memisahkan area servis dan aula utama, cahaya terang dan suara riuh dari peresmian itu semakin jelas terdengar. Ia berdiri di depan pintu, kayu pernis yang mengkilap, menarik napas dalam-dalam untuk menyeimbangkan diri. Tangannya yang gemetar menyentuh kenop pintu, bersiap masuk untuk menyelesaikan tugas terakhirnya hari ini. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di balik pintu itu, pengaturan takdir yang kejam telah menunggunya, siap merobek tirai kedamaian.
Yang susah payah ia bangun selama 3 tahun ini. Pintu kedap suara terbuka, ruang VIP yang mewah dan hiruk-pikuknya menyergap. Masuk ke retina, layaknya siraman air dingin yang menghantam langsung saraf-saraf. Sari yang kelelahan. Wangi bunga lili putih impor bercampur dengan aroma parfum. Mewah menyengat keras, sepenuhnya menenggelamkan bau keringat asam dan debu yang menempel di baju kerjanya. Kontras cahaya yang tiba-tiba membuatnya harus menyipitkan mata, tangannya berusaha mencengkeram bibir galon air di pelukannya. Lebih kuat. Di dalam ruang VIP, lantainya dilapisi karpet wol yang sangat tebal. Hingga langkah kakinya amblas ke dalam, tanpa menimbulkan suara sekecil apapun. Di area tengah, meja kayu eboni hitam yang dipoles memantulkan cahaya dari lampu kristal di langit-langit. Mantan suaminya, Bima, berdiri di sana. Ia membelakangi pintu samping. Sebelah tangannya masuk ke saku celana kainnya yang licin. Tangan yang lain mengayun-ayunkan perlahan gelas kristal berisi cairan, berwarna kuning keemasan. Di sekelilingnya ada 3 atau 4 tamu penting, dengan senyum lebar dan tawa apresiasi yang rendah. Suara musik simfoni dari aula utama masih terdengar menembus dinding, menciptakan latar belakang sempurna. Bagi kerajaan kesuksesan ini, Sari menarik napas dalam, menundukkan kepalanya agar terhindar dari tatapan penasaran, dengan dia melangkah ke arah dispenser air di sudut ruangan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun stamina seorang ibu yang menggendong anak, berjam-jam di ruang bawah tanah telah mencapai batas maksimalnya. Otot-otot di kedua lengannya mulai kram, bergetar hebat menahan beban air. Saat ia berusaha mengangkat galon tinggi-tinggi untuk menancapkannya ke mulut dispenser, telapak tangannya yang basah oleh keringat tiba-tiba tergelincir. Brak! Suara kasar dan nyaring terdengar saat galon air itu membentur ujung kabinet kayu lalu jatuh menimpa lantai. Meski karpet wol tebal menahan benturan, sehingga galon plastik itu tidak pecah, dorongan yang kuat membuat air di dalamnya memuncrat keluar, tumpah ke atas karpet mahal dan memercik ke kaki meja eboni di dekatnya. Suasana di dalam ruang VIP seketika membeku. Tawar yang lenyap digantikan keheningan yang tegang dan terkejut. Manajer logistik yang berdiri di luar pintu menerobos masuk dengan napas memburu. Wajahnya pucat pasi ketakutan melihat suasana sakral tamu-tamu penting dirusak oleh kecerobohan staf lapangan. Bima memutar tubuhnya perlahan, alisnya berkerut tajam, jelas memperlihatkan amarah dan rasa muak yang luar biasa. Ego seorang Taipan di puncak kejayaannya tidak mengizinkan satupun kesalahan kecil merusak hari bahagianya, apalagi kesalahan dari pekerja kasar rendahan. Ia menatap genangan air di karpet, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah perempuan yang sedang panik berlutut di lantai. Untuk menahan galon itu, ia sudah berniat melontarkan cacian paling kasar, perintah pemecatan seketika itu juga untuk mengembalikan ketertiban. Namun begitu wajah perempuan itu mendongak, kata-kata Bima tertahan di tenggorokannya. Senyum arogan yang selalu bertengger di bibir sang bos besar membeku seketika. Gelas kristal di tangannya bergetar begitu hebat hingga cairan di dalamnya tumpah, mengenai jari-jarinya yang mengenakan jam tangan super mahal. Di bawah terang benderang lampu ruang mewah itu adalah mantan istrinya, perempuan yang 3 tahun lalu ia usir dari rumah dengan tantangan kejam bahwa ia tidak akan bisa hidup tanpa uangnya. Waktu seakan berhenti berdetak. Ia tidak percaya pada matanya sendiri, perempuan yang dulu hidup bak putri keraton, yang pernah menghabiskan sore-sore dengan diam di dapur rumah mewah dengan gaun sutra, kini muncul di hadapannya dengan baju pekerja kasar berdebu, kulit terbakar matahari, dan sepasang tangan pecah-pecah akibat kerja keras. Rasa malu dan horor menyerang benaknya bagai angin puyuh. Kehadiran Sari bagaikan tamparan telak pada keangkuhannya, mengekspos realitas pahit yang tak pernah ia sangka. Orang-orang di sekitar mulai menyadari ada yang tak beres dari sikap sang bos. Mereka melihat ke arahnya, lalu melihat ke perempuan yang berlutut di lantai, mulai berbisik-bisik dan membicarakan. Manajer logistik mengira bosnya terlalu marah sampai kehabisan kata-kata, ia segera berlari ke depan dan mencengkeram bahu Sari, membentaknya. Kamu bikin ulah apa ini? Tahu tidak ini di mana? Sembarangan begini, keluar. Sekarang, suruh mandormu ke sini menghadap saya. Lepaskan dia.
Perintah bernada rendah namun membawa guncangan dahsyat dari Bima terdengar, membuat tangan sang manajer terhenti di udara. Ia menatap atasannya dengan bingung, tak paham apa yang sedang terjadi. Bima menarik napas dalam-dalam untuk mempertahankan sisa-sisa kewarasannya, namun dadanya tetap naik turun tak terkendali. Ia melambaikan tangannya, suaranya bergetar memerintah orang-orang di sekitarnya. Bapak-bapak, silakan keluar dulu, saya ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Pesta di luar silakan dilanjutkan. Para tamu VIP itu saling berpandangan dengan tatapan curiga, namun melihat aura kelam yang menyelimuti wajah pucat sang miliarder, mereka mengangguk diam dan berjalan beriringan keluar, menutup pintu kayu eboni itu. Ruang yang luas itu kini hanya menyisakan dua manusia dari masa lalu dan seorang anak yang terlelap diam di punggung ibunya. Sari berdiri. Ia sedikit membetulkan ikatan kain jarik di punggungnya agar anaknya tidak tertekan. Menghadapi keterkejutan dan goncangan mental mantan suaminya, tatapan matanya tak bergetar sedikit pun, tidak ada kebencian, tidak ada pula ketakutan seorang pesakitan. Ia menatap Bima dengan ketenangan yang menakutkan, seolah pria di hadapannya hanyalah pelanggan asing, orang lewat, tidak lebih. Ia membungkuk mengambil galon air itu, memosisikannya dengan rapi di sudut ruangan, lalu mengeluarkan serbet kain dari saku kanvasnya, diam-diam mengelap tumpahan air di atas meja kayu eboni. Keheningannya jauh lebih kejam dari ribuan caci maki. Itu membuktikan bahwa, selama 3 tahun ini, ia telah sepenuhnya melangkah keluar dari bayang-bayang Bima, tak lagi membiarkan hinaan masa lalu mendikte nilai dirinya. Ia berdiri tegak menatap langsung ke dalam sepasang mata Bima yang dipenuhi kekacauan. Suaranya terdengar jernih dan datar. Maaf karena sudah mengotori ruangan Anda, sudah saya bersihkan. Kalau tidak ada hal lain lagi, saya permisi keluar untuk menyelesaikan sisa pesanan di lantai bawah. Bima maju selangkah, sepatu kulit mahalnya menginjak noda air yang masih basah di karpet. Kesombongannya yang biasa menguap, digantikan oleh kebingungan yang memuncak saat ia melihat dari dekat kapalan di tangan perempuan itu, dan wajah yang dibanjiri keringat demi bertahan hidup. Ia menatap tajam ke gendongan jari di punggungnya, di mana seorang anak kecil bergerak perlahan, mengeluarkan bunyi napas serak karena demam. Pikirannya kacau balau. Pertanyaan-pertanyaan, kecurigaan, serta rasa malu mulai berkecamuk, mencekik hati sang pria yang dulu merasa memiliki segalanya di dunia ini. Ia melangkah turun dari podium, imajinernya sebagai taipan, mendekati Sari, bibirnya bergetar tanpa mengeluarkan suara. Suara engsel pintu kayu eboni yang ditutup terdengar senyap namun berat, seolah benar-benar memisahkan dua dunia yang dipenuhi keretakan. Di ruang VIP mewah itu, aliran udara terasa kental dan dingin membeku. Sang mantan suami berdiri, kaku, dadanya naik turun di balik kemeja mahalnya. Matanya terpaku pada sosok kurus mantan istrinya yang dengan hati-hati membetulkan gendongan di punggungnya. Ketenangan Sari yang kebas itulah yang menjadi senjata paling tajam, menusuk langsung ke harga diri Bima. Insting seorang pria yang selalu mengendalikan setiap negosiasi bisnis bangkit, mendorongnya mencari pijakan yang lebih tinggi, mencari kendali yang telah hilang. Ia melangkah maju menutupi jalan keluar menuju pintu samping, mengeraskan suaranya mencoba mengembalikan wibawa kesehariannya. Kamu pikir kamu sedang apa di sini? Muncul dengan dandanan seperti ini tepat di hari peresmian gedungku. Kamu sengaja kan? Kamu mau menunjukkan ke semua mitra bisnis, ke semua media, bahwa mantan istriku harus jadi kuli panggul galon kotor. Untuk mencoreng arang di wajahku, menghancurkan reputasi yang sudah kubangun. Mati-matian dengan darah, Sari menengadah, tatapannya lurus tanpa menghindar sedikit pun, juga tanpa ada kilat kemarahan. Ia menghela tawa pelan, suaranya tipis bagai asap, namun menyimpan kepedihan luar biasa atas pola pikir picik pria di hadapannya. Ia berbicara dengan nada rata tanpa riak. Kamu pikir uangmu bisa membeli rotasi bumi ini? Aku muncul di sini karena satu-satunya alasan menyelesaikan pekerjaan antar galon untuk menerima upah, supaya malam ini aku punya uang membawa anakku ke rumah sakit. Buatku gedung
Ini atau gudang manapun di luar sana sama saja, tempat untuk menukar keringat. Dengan sepiring nasi. Reputasimu sebagai miliarder mungkin besar, tapi sayangnya, itu tak bernilai 1 sen pun di dunia kami berdua. Perkataannya bagai siraman air dingin yang menyiram langsung ke ego sang suami, namun pandangan Bima dengan cepat turun dari wajah Sari yang terbakar matahari, ke arah bahu kecil yang naik turun mengikuti napas anak di punggungnya. Suara, napas serak dan pergerakan lemah anak itu menggema dalam keheningan. Rasa curiga, yang merupakan sifat dasar seorang pengusaha licik mulai membara dan mencekik akalnya. 3 tahun lalu Sari hidup sendirian, memutuskan semua kontak. Mengapa? Sekarang ada anak sebesar ini? Bima maju selangkah lagi, jaraknya sangat dekat. Hingga ia bisa mencium bau keringat asam yang menempel pada baju kerja perempuan. Itu, suaranya mendadak rendah namun setajam silet. Anak siapa ini? 3 tahun ini kamu luntang-lantung bersembunyi untuk melahirkan anak dari selingkuhanmu, kan? Ternyata yang namanya harga diri, alasan pergi tanpa membawa apapun dulu cuma kedokmu untuk menutupi pengkhianatanmu sebelum kita tanda tangan cerai. Hinaan tak berdasar itu seakan-akan membuat Sari meledak marah, namun ia tetap berdiri mematung. Matanya perlahan terpejam menghela napas panjang, dipenuhi rasa jijik dan kekecewaan terdalam untuk karakter manusia yang telah sepenuhnya dikorupsi oleh uang. Ia perlahan menurunkan tas kanvas kecilnya dari pundak ke lantai. Tangan berkapalan kasarnya merogoh ke dalam tas kanvas, menarik keluar sebuah map yang dibungkus rapi dengan plastik bening yang mulai menguning. Ia meletakkan map itu dengan keras di atas meja eboni mengkilap, tepat di sebelah noda air galon. Dulu aku sempat berpikir, betapapun kejam dan pragmatisnya dirimu, masih ada sedikit sifat manusiawi di dalam dirimu. Tapi aku salah. Uang telah membuatmu buta, melihat apapun hanya dari sisi perhitungan kotor, persis seperti dirimu sendiri. Kamu mau tahu siapa anak ini? Buka matamu dan lihat baik-baik. Bima tertegun, jarinya gemetar saat menyentuh lapisan plastik itu. Ia menarik keluar 2 lembar kertas dari dalamnya. Kertas pertama adalah surat keterangan kematian dari rumah sakit provinsi, bertanggal tepat 3 tahun yang lalu. Nama orang yang meninggal tertera dengan sangat jelas. Nama adik laki-laki, satu-satunya. Adik yang telah dibuang dan tidak diakui oleh Bima beserta keluarganya, hanya karena ia bersikeras menikahi perempuan desa dan memilih pulang kampung untuk merintis usaha. Adiknya meninggal dalam sebuah kecelakaan, lalu lintas nahas tepat pada minggu ketika Bima dan Sari keluar dari pengadilan agama. Kertas kedua, kusut dan bernoda kekuningan, adalah akta kelahiran sang anak. Di kolom nama orang tua, tertulis jelas nama mendiang adiknya, dan di sebaliknya, ada tulisan tangan yang berantakan dan gemetar, dipenuhi darah dan air mata adiknya, sebelum mengembuskan napas terakhir di ranjang IGD. Maksari, aku mohon padamu. Mohon tolong asuh anakku. Mas Bima itu berdarah dingin, dia cuma peduli pada uang. Kalau anak ini diserahkan padanya, dia cuma akan jadi beban, jadi aib bagi status keluarganya. Tolong aku, Mbak. Lantai di bawah kaki Bima seolah runtuh total dalam sepersekian detik. Deretan, tulisan itu seperti pisau panas yang menusuk langsung ke matanya, menancap kuat di otak sang taipan. Kepalanya berdengung keras. Gelas kristal di tangannya tak lagi sanggup ia pegang, jatuh dengan bunyi bluk ke atas karpet wall. Anggur merah, tumpah, menyebar menyerupai bercak darah segar yang menjadi saksi sebuah dosa. 3 tahun lalu, saat ia duduk di kursi kulit mewah, mengangkat gelas merayakan kontrak ratusan miliar, darah daging satu-satunya dari adiknya justru harus hidup melarat di kamar kos 15 meter persegi. Saat ia menghina mantan istrinya, sebagai benalu tak berguna, justru tangan kasar berkapalan Sarilah yang menopang, memanggul galon air berat untuk menghidupi keturunan keluarganya. Kenyataan kejam ini mencekik kerongkongannya, mengubah semua kesombongan, kekuasaan, dan kekayaan raksasa di luar sana menjadi pertunjukan sirkus kosong, yang sangat memalukan. Ia mendongak menatap Sari, wajah bos besar yang masih muda itu kini pucat pasi, tak ada darah yang mengalir. Bibirnya bergetar hebat, namun tak bisa mengeluarkan suara. Rasa malu yang tak terkira melonjak,
meruntuhkan seluruh ego arogan yang selama ini ia banggakan. Sari melangkah maju, dalam diam mengambil kembali map berbungkus plastik itu, menyimpannya hati-hati ke dalam tas kanvas sebagai harta paling berharga dalam hidupnya. Ia menatap lurus pada hancurnya Bima, suaranya pelan namun terdengar sangat jelas, menancap dalam di nurani Bima yang baru tersadar. Hari saat adikmu meninggal, dia tidak memohon pada kakak miliardernya yang kaya raya, tapi memohon pada perempuan miskin yang baru saja kamu usir dari rumah. Kamu tahu kenapa? Karena orang yang mau mati pun paham bahwa uangmu bisa membangun menara pencakar langit ini, tapi tidak bisa membeli sedikit pun rasa kemanusiaan dari darah daging sendiri. 3 tahun ini aku angkat galon sampai pundakku mau hancur, tangan kakiku pecah-pecah. Tapi tidak sehari pun aku biarkan anak ini kelaparan, tidak sedetik pun aku menyesal membawanya. Dia memanggilku ibu, dan dia akan tumbuh besar dengan kebaikan dari seorang pekerja kasar, bukan membutuhkan uang dingin dan murahan darimu. Selesai berkata, ia berbalik dengan tegas, menarik koper usangnya, melangkahi noda anggur merah di karpet. Bima berdiri menatap punggung kurus yang tegak lurus dengan penuh harga diri itu. Perasaan panik yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya datang menyergap. Ia melangkah goyah, lututnya lemas, kedua tangannya mencengkeram erat tepi meja eboni mahal itu agar tubuhnya tak sepenuhnya ambruk ke lantai. Ada keruntuhan yang tidak dimulai dengan suara menggelegar atau guncangan menakutkan, melainkan terjadi diam-diam dari dalam, layaknya pohon beringin tua, yang habis dimakan rayap, hanya menunggu embusan angin kecil untuk tumbang. Pasca hari nahas di lobi acara itu, dunia ilusi gemerlap yang dibangun mati-matian oleh Bima selama bertahun-tahun seketika hancur berkeping-keping. Kepingan tajam itu menusuk tepat ke ulu hatinya setiap hari. Hari-hari berikutnya, ruangan direktur utama di lantai tertinggi menara itu masih terang benderang, namun pria yang duduk di kursi kulit mewahnya tak lagi memancarkan kebanggaan seperti biasa. Lembaran kontrak miliaran rupiah dan angka-angka yang menunjukkan lonjakan laba yang dulu dipujanya bagai agama kini hanya terlihat bak deretan simbol mati yang tak berarti. Setiap ia memejamkan mata mencoba istirahat, suara napas berat anak yang demam di punggung Sari, serta tatapan dingin nan kejam dari sang mantan istri, terus bermunculan, menerjang dadanya dengan ketakutan tak berwujud. Fakta mengenai darah daging, mendiang adiknya yang dibiarkan hidup terlantar di saat dirinya bergelimang. Kemewahan, layaknya vonis moral yang menggantung di atas kepala sang miliarder. Untuk pertama kalinya seumur hidup, ia merasakan kepahitan bangkrut total secara moral. Walau dompetnya tebal, ia tak sanggup menahan siksaan. Pertanyaan-pertanyaan yang tak punya jawaban. Ia pun memutuskan menggunakan satu-satunya kekuasaan yang ia miliki, uang. Ia menggelontorkan biaya besar untuk menyewa agen detektif swasta terkenal guna melacak kembali seluruh perjalanan hidup mantan istrinya dan sang keponakan selama 3 tahun terakhir. Ia ingin tahu bagaimana seorang wanita tanpa modal yang diisolasi total bisa membesarkan anak 3 tahun di tengah kejamnya ibu kota. Seminggu kemudian, tumpukan laporan tebal diletakkan di atas meja eboninya. Saat ia membuka lembar demi lembar, membaca barisan kalimat yang menggambarkan perjuangan hidup Sari, jari-jari Bima bergetar hebat hingga nyaris merobek kertas laporan itu. Setiap baris kalimat terasa bagai tamparan keras di sisa-sisa harga dirinya. Halaman pertama merinci bulan-bulan pertama setelah cerai, di mana Sari harus bangun jam 3 pagi ke pasar induk Kramat Jati, mengambil sisa-sisa sayur dan buah yang hampir busuk untuk dipungut dan dijual kembali demi recehan. Malam-malam, musim hujan yang dingin, kamar kos beratap seng tanpa penghangat, ia harus membakar sisa kayu rongsokan dari tempat sampah di halaman untuk menghangatkan bayi yang masih merah. Halaman kedua mencatat fase ketika Raka terkena pneumonia akut musim hujan tahun lalu. Uang di sakunya habis, Sari harus menggendong anak itu mondar-mandir ke 3-4 apotek untuk memohon utang obat, rela bersimpuh memohon bantuan orang asing. Namun, tidak sekalipun ia menelepon atau mendatangi teman-teman bersama mereka untuk mengirim pesan agar Bima berbelas kasih. Ia lebih memilih menanggung malu pada orang tak dikenal demi sebutir obat, daripada membiarkan harga dirinya kembali diinjak-injak untuk kedua kalinya.
Halaman ketiga adalah daftar sembako, donasi anonim dari beberapa lembaga amal, yang nyatanya adalah hasil patungan para buruh miskin di kosan untuk membantunya saat kesulitan. Kehidupan Sari walau miskin ekstrem secara materi, nyatanya dikelilingi oleh ketulusan dan kepedulian manusia yang sederhana. Sesuatu yang Bima dengan ribuan miliar rupiah di bank tak pernah bisa beli dari selingkuhan. Sementaranya atau para mitra yang terus mengintai agar ia jatuh untuk kemudian dilahap. Membaca baris terakhir, Bima menyandarkan kepalanya ke kursi, dadanya sesak oleh rasa perih yang mencekik. Ia menyadari dirinya telah salah dari fondasi, pola pikirnya. Dulu ia mengira uang itu maha kuasa, mengira kalau ia memutus aliran dana, Sari akan merangkak kembali memohon. Tapi selama 3 tahun, Sari membangun hidup yang kuat, menegakkan kepalanya dari setiap tetes keringat pahit yang menetes di aspal jalanan. Ia tidak semenyedihkan yang Bima bayangkan. Orang yang benar-benar menyedihkan, yang tersingkir dari makna hidup sebenarnya, adalah Bima sendiri. Di saat bersamaan, dunia luar yang selama ini ia bangun atas asas keuntungan mulai retak. Beberapa proyek besar terhambat rantai pasok material. Kolega yang dulu biasa menyanjungnya setinggi langit, kini menatapnya penuh perhitungan. Simpanan-simpanan cantiknya, saat menyadari Bima jarang muncul di pesta malam, dan tak lagi royal membelikan barang mewah. Dengan cepat mencari alasan untuk pergi, meninggalkannya sendirian menghadapi rumah mewah yang besar namun dingin. Kekosongan ekstrem menyelimuti pria yang mengira telah menggenggam seluruh dunia. Ini sebuah rencana baru terbentuk di benak sang direktur utama, namun kali ini bukan strategi untuk merebut pasar yang menguntungkan, melainkan perjalanan penebusan dosa yang hening dan terjal. Ia sadar, jika ia mendadak datang membawa uang untuk memaksa atau sekadar bersedekah lagi, ia akan selamanya kehilangan kesempatan menebus kesalahan. Ingin dimaafkan oleh wanita yang penuh harga diri. Itu, ia harus belajar merendahkan egonya, berubah dari tindakan nyata, bukan dari dompetnya. Ia menutup map laporan itu, menatap ke arah langit malam di luar jendela, bertekad memulai perjalanan penebusan dosanya besok. Pagi di hari Minggu di kawasan kos padat penduduk dimulai dengan suara khas roda kehidupan rakyat kecil. Suara ibu-ibu memanggil teman untuk ke pasar, bunyi desis minyak goreng dari warung Tegal di ujung gang, dan dentuman dari radio tua di rumah sebelah yang memutar lagu-lagu lawas. Sari baru saja mengganti kompres hangat di dahi anaknya. Setelah demam parah semalam, Raka kini tampak lebih segar, matanya yang bulat menatap ibunya, lalu mengoceh meminta makan bubur. Sari tersenyum tipis, merasa sedikit lega melihat anaknya sudah mau main. Baru saja ia hendak berdiri menyalakan kompor gas untuk memasak bubur ayam, terdengar ketukan pelan namun terburu-buru di pintu. Pintu tripleks tipis itu jarang sekali mendapat tamu jam segini. Ia mengusap tangan ke celemeknya, lalu membuka palang pintu. Begitu pintu terbuka, sesosok tubuh tinggi besar berdiri, menutupi cahaya matahari yang remang masuk ke lorong kos. Bima berdiri di sana, penampilannya tak lagi serapi dan seklimis biasanya sebagai seorang taipandi puncak kejayaan. Meski masih memakai kemeja bermerek, lengannya digulung asal-asalan. Sepatu kulit mahalnya dilapisi debu halus dari gang kotor. Di kedua tangannya, ia membawa tas belanja besar dan kecil dari kotak-kotak susu formula impor mahal, baju anak-anak bermerek yang masih ada label harganya, sampai mainan balok susun edukasi bertumpuk-tumpuk. Matanya menatap Sari dengan ragu, memendam permohonan yang bercampur dengan rasa takut yang samar-samar, sebuah ekspresi yang tak pernah terlihat di wajah pria pragmatis itu selama separuh usianya. Tanpa menunggu Sari bicara, ia bergegas masuk, secara otomatis meletakkan semua barang itu ke atas satu-satunya meja plastik di kamar, gerakannya kaku layaknya orang ceroboh yang berusaha mengambil hati seseorang. Kamu mau ngapain ke sini? Di sini tidak ada galon air untuk diantar ke kantormu, ucap Sari dingin. Ia bersedekap, bersandar di tepi dipan bambu. Suaranya tak menyiratkan kemarahan atau dendam, hanya ada jarak seperti bicara dengan orang asing yang kebetulan lewat. Bima membeku, kedua tangannya bertautan gemetar pelan. Ia mengedarkan pandangan
Ke sekeliling kamar kos yang luasnya tak sampai 15 meter persegi, tempat atap, seng rendah memancarkan hawa panas ke kepala, tempat harta paling berharga. Hanyalah kompor gas portabel berkarat dan kipas angin usang. Dadanya sesak, melihat keponakan kandungnya duduk manis di atas tempat tidur, dengan mata bening yang menyiratkan ketangguhan persis seperti mendiang adiknya. Bima, berlutut di sebelah meja plastik, mengeluarkan amplop kulit buaya yang elegan dari saku bajunya dan meletakkannya perlahan di atas meja. Sari, aku tahu selama 3 tahun ini aku salah. Sangat brengsek, suaranya. Serak menahan tangis. Aku sudah membaca semua laporan tentang apa yang kamu dan Raka lalui. Aku kesini bukan untuk berdebat. Ini ada cek 10 miliar rupiah, bersama kunci rumah villa di kawasan elit BSD. Aku sudah balik nama. Sertifikatnya atas namamu. Aku juga sudah hubungi rumah sakit internasional untuk membawa Raka periksa kesehatan total sore ini. Mobil sudah menunggu di depan gang. Ia menatap Sari, berusaha mencari keraguan atau rasa lega di wajah perempuan miskin itu. Dengan logika seorang pengusaha licik, ia sangat yakin siapapun yang dihadapkan pada angka yang bisa mengubah nasib, mengubahnya dari kuli galon menjadi nyonya besar dalam semalam, pasti akan goyah. Ia melanjutkan dengan, "Yani manis, kamu tidak perlu lagi angkat-angkat galon berat. Tangan ini tidak pantas menderita begini. Asal kamu setuju, aku mengambil keponakanku kembali, izinkan. Aku memberi nafkah dan kembali pada kalian berdua untuk menebus kesalahan masa laluku. Apapun yang kamu mau, akan aku turuti." Sari berdiri diam di bawah bayang atap seng panas. Ia menatap cek 10 miliar rupiah yang tergeletak pasrah di atas meja plastik tua, bersisian dengan semangkuk bubur ayam hangat yang asapnya masih mengepul. Reaksi Sari benar-benar di luar perhitungan kalkulasi untung rugi sang Taipan. Ia tidak berteriak, tidak membuang mainan mahal itu keluar pintu, juga tidak menangis mengeluh, ia hanya melangkah pelan mendekati meja, menggunakan 2 jarinya yang kasar dan berkapalan untuk menjepit cek itu, lalu mendorongnya kembali ke arah Bima. Sebuah senyum tipis, setengah perih setengah tenang, melengkung di bibirnya yang kecoklatan. 3 tahun lalu, saat aku menarik koper keluar dari pengadilan, kamu menantangku apa? Kamu ingat? Kamu bilang kalau aku punya harga diri beneran. Silakan melangkah keluar dan cari makan sendiri. Apa sanggup membeli satu sudut rumahmu? 3 tahun ini, aku membuktikan padamu bahwa harga diri manusia tidak diukur dari luas rumah yang mereka tinggali, tapi diukur dari apakah mereka berani berjalan tegak menggunakan kaki mereka sendiri atau tidak. Ia menatap lurus ke sepasang mata mantan suaminya yang dipenuhi kekacauan. Suaranya pelan, namun setajam baja, menancap ke hati nurani Bima. Uangmu memang banyak, sangat banyak sampai bisa membeli proyek triliunan di luar sana. Membeli loyalitas palsu dari penjilat, membeli senyum simpanan model cantikmu. Tapi kamu salah, uangmu selamanya tidak akan bisa membeli ketenangan jiwaku, dan apalagi kasih sayang sedarah yang sudah kamu buang sendiri. Saat adikmu meninggal, dia butuh seorang kakak ipar yang tulus memikul tanggung jawab. Asuh anak, bukan seorang kakak kandung kaya raya tapi berdarah dingin yang cuma menganggap anak ini sebagai beban silsilah keluarga. Aku cuma mau menebusnya. Bima tergagap, ego arogannya padam total di hadapan kepribadian luhur mantan istrinya. Menebus? Potong Sari, matanya berkilat bangga. Kamu bawa 10 miliar ke sini untuk menyelamatkan rasa iba di hatimu yang sedang menggigit nuranimu, atau untuk mengubahku jadi benalu kedua kalinya di bawah belas kasihanmu? Raka ini, 3 tahun hidup dari tetes susu yang dibeli dari keringat angkat galonku, dari kasih sayang sederhana para buruh miskin di kosan ini. Dia butuh sosok ibu, mandiri sebagai panutan, bukan seorang ayah angkat kaya raya yang meremehkan ikatan batin dan menilai semua moral dengan angka. Sari mendekati Dipan, menggendong anaknya. Anak itu ngoceh memeluk leher ibunya, matanya kebingungan menatap pria asing yang berlutut di tanah. Sari berbalik, menatap Bima, mengarahkan tangannya ke arah pintu. Ambil lagi uang dan kunci vilamu, aku menolak semuanya. Tanganku mungkin kasar, bahuku mungkin ngilu karena angkat air. Tapi setiap suap nasi yang
Kusuapkan ke anakku itu bersih, tidak ternoda penghinaan. Kami tinggal di sini, biarpun sempit tapi penuh tawa dan kedamaian. Hal yang mungkin seumur hidupmu, duduk di atas tumpukan emas, tak akan pernah bisa kamu temukan. Kalimat yang tenang namun seberat ton itu menampar jatuh semua pola pikir pragmatis yang selama ini dipuja Bima. Mantan suami itu tertegun melihat cek yang ditolak, menatap punggung tegak sang pekerja kasar yang dengan telaten menyuapkan sendok demi sendok bubur pada keponakannya. Ia tiba-tiba tersadar, jarak antara dirinya dan Sari kini bukanlah jarak antara seorang miliarder dan kuli galon, melainkan jarak antara orang yang bangkrut secara jiwa dan perempuan berjiwa besar. Ia memungut ceknya pelan-pelan, melangkah gontai keluar dari pintu kamar kos dengan bayangan memanjang di atas tanah berbatu gang sempit itu. Ketika seorang pria sadar bahwa uang bukanlah kunci pas yang bisa membuka pintu, maaf, ia hanya punya dua pilihan, berbalik dan terus hidup dalam arogansi, busuknya, atau menanggalkan cangkang miliardernya untuk belajar kembali menjadi manusia sejati. Bima memilih jalan kedua, jalan tanpa lampu sorot kamera, tanpa kontrak ratusan miliar, hanya ada langkah sunyi dan usaha keras yang diukur dengan ketulusan. Ia paham, penjelasan apapun saat ini hanya akan menjadi omong kosong yang menghina harga diri mantan istrinya. Satu-satunya cara memasuki dunia ibu dan anak itu adalah belajar menghormati kemandirian yang mati-matian dibangun Sari selama 3 tahun. Ia tak lagi membawa cek miliaran atau kunci rumah untuk memaksanya. Sebagai gantinya, ia memulai misi perlindungan dan dukungan, diam-diam dari jarak aman, benar-benar memastikan agar Sari tidak tahu campur tangannya. Bima diam-diam menemui pemilik agen galon tempat Sari bekerja. Alih-alih membeli agen itu atau menindas dengan uang, sang direktur merendahkan diri duduk di warung kopi pinggir jalan, bernegosiasi dengan sang bos agen dengan sikap yang amat merendah. Ia menandatangani kontrak jangka panjang, membeli seluruh kuota air dengan harga tinggi. Ditambah satu syarat mutlak, naikkan gaji dan kurangi beban angkut yang terlalu berat bagi perempuan yang menggendong anak itu. Lindungi ia dari persaingan licik kuli lain, tapi jangan sampai identitasnya terbongkar. Bima ingin Sari mendapat lebih banyak uang dari hasil kerjanya sendiri, ingin bahunya tidak terlalu sakit di malam hari, sambil tetap menjaga martabat kebanggaan pekerja kerasnya. Tak berhenti di situ, dunia batin pria pragmatis ini benar-benar berubah dari akarnya. Di akhir pekan, bukannya bermain golf mewah atau kumpul sosialita, ia malah diam-diam mendaftar jadi relawan di panti asuhan pinggiran kota. Pertama kali seumur hidup, pria yang terbiasa memerintah ini menunduk memunguti mainan berantakan, sabar menyapu lorong kotor, dan belajar menenangkan anak-anak yatim piatu yang menangis merindukan ibu. Keringat bercucuran membasahi kaos oblongnya yang berdebu. Tangannya yang biasa menekan proyek triliunan kini canggung. Belajar menyeduh susu dan mengganti popok. Pengalaman telanjang ini membuatnya benar-benar memahami kegetiran dan kerja keras yang ditanggung Sari sendirian. Selama ini demi membesarkan darah daging adiknya. Kesombongannya rontok sedikit demi sedikit seusai melihat tawa polos anak-anak yatim itu, menyisakan empati murni yang tulus. Di sisi Sari, ritme kehidupan dua beranak itu akhir-akhir ini membaik secara misterius. Pekerjaan angkat galonnya terasa lebih lancar. Pesanan galon di lantai tinggi selalu disediakan staf untuk membantu memindahkannya ke lift barang. Pemilik agen mendadak menaikkan gaji dengan alasan sedang ada keuntungan besar. Apalagi motor tuanya satu-satunya alat mencari nafkah setiap kali diservis ke bengkel depan gang. Mekanik langganannya selalu memberi harga murah, seperti gratis, bahkan mengganti suku cadang penting dengan alasan barang sisa gudang, bonus buat langganan. Sari adalah sosok yang peka dan telah melewati banyak badai untuk tahu bahwa dunia ini jarang sekali membagikan kue gratis. Ia mulai curiga. Lalu di sebuah sore hari saat mengajak anaknya jalan-jalan di taman kecil dekat kos, ia menemukan jawabannya. Dari balik kaca mobil yang terbuka dan terparkir, tersembunyi di balik pohon, ia menangkap siluet mantan suaminya. Pria itu tidak turun, tidak menyerbu merusak hidupnya seperti dulu. Ia hanya duduk diam di sudut gelap, matanya memancarkan kerinduan dan kepedihan mengikuti tiap langkah
gontai sang keponakan dan punggung kurus Sari di bawah cahaya senja. Di mata si miliarder arogan masa lalu, tak ada lagi setitik pun kilau meremehkan atau memaksa, hanya ada kesepian tanpa batas dan penyesalan tulus yang terlambat. Sari menyadari segalanya. Perubahan agen galon, diskon bengkel, atau hadiah. Tanpa nama itu bermula dari campur tangannya. Kesabaran sunyi, fakta bahwa Bima menerima berdiri di pinggir kehidupannya untuk menebus dosa tanpa memaksa pakai uang, mulai melunakkan lapisan es di hati perempuan yang menderita ini. Suatu sore di akhir pekan, hujan deras tiba-tiba mengguyur taman. Orang-orang panik berlarian mencari tempat berteduh. Sari buru-buru menggendong anaknya, berlari menuju kanopi halte Transjakarta. Raka tak sengaja menjatuhkan pesawat, mainan plastiknya, hadiah dari pria tak dikenal yang dikirim minggu lalu ke atas rumput. Saat Sari hendak kembali mengambilnya, satu sosok manusia bergerak lebih cepat darinya. Bima menerobos hujan deras, tak peduli baju mahalnya basah kuyup, menunduk memungut mainan itu, lalu membersihkan lumpur yang menempel dengan ujung kemejanya. Ia mendekati halte, berdiri di bawah guyuran hujan, ragu-ragu mengulurkan mainan itu pada anak kecil tersebut. Wajahnya basah oleh air hujan, bercampur keringat cemas. Raka menatapnya bingung, tapi anehnya, anak itu tak takut seperti pertemuan sebelumnya. Raka tersenyum, mengulurkan tangan mungilnya, memegang telunjuk pria itu, dan menggumamkan satu kata samar. Om. Detik ketika benang darah itu saling bersentuhan di tengah hujan dingin, dada Bima bergetar luar biasa. Ia jatuh berlutut di atas semen basah, menempelkan dahinya pada tangan kecil sang keponakan, air matanya tumpah dalam diam, bercampur dengan hujan. Sari berdiri mematung di bawah kanopi, menatap pria yang pernah berada di puncak kekuasaan ini, rela berlutut di tengah hujan hanya demi genggaman tangan dari seorang anak miskin. Sari tidak menarik anaknya, tidak pula mengucapkan kata-kata sinis. Ia menatap gelembung hujan di jalanan, merasakan pintu koneksi pertama dari rekonsiliasi dan pemaafan telah diam-diam terbuka setelah badai panjang. Saat sisa-sisa badai hati reda, kehidupan secara otomatis akan mengembalikan manusia ke ritme sederhananya. Ada luka yang tidak perlu sembuh dengan sempurna, cukup saat ia tak lagi berdarah setiap kali cuaca berubah, itu sudah menjadi rahmat waktu. 3,5 tahun setelah melangkah keluar gedung pengadilan, dengan koper kusam, Sari telah merangkai babak baru kehidupannya sendiri. Bukan dari sihir jatuh dari langit, melainkan kesabaran mengumpulkan upah angkut air. Kamar kos 15 meter persegi itu kini jadi kenangan. Dari uang yang dihemat ketat, dan kepekaan insting perempuan yang telah mencicipi semua pahit getir, ia berhasil menyewa sebuah tempat kecil di sudut jalan yang tenang, membuka sebuah warung Tegal, warteg, yang menyajikan makanan rumahan sederhana. Warteg itu tak memiliki lampu neon kedap-kedip yang mewah, tak ada sofa kulit mahal layaknya restoran di pusat kota. Tempat ini menyambut pelanggan dengan bangku panjang kayu jati yang hangat, wangi sedap dari bawang goreng, aroma nasi putih hangat, dan pot-pot tanaman hijau mungil di jendela. Pelanggannya mayoritas adalah buruh dan pegawai kantoran sekitar yang merindukan cita rasa dapur rumah tangga. Sari tak perlu lagi berjemur di bawah matahari panas terik Jakarta atau memikul galon 19 liter di pundaknya. Baju lapangan biru kusamnya telah diganti dengan celemek linen abu-abu yang bersahaja. Tubuhnya masih kurus, kulitnya masih menyimpan jejak terbakar, tapi auranya telah memancarkan kemandirian yang sangat damai. Sore ini, lampu-lampu Jakarta mulai menyala lambat, sementara sisa sinar senja menyapukan keemasan di depan warung kecilnya. Keponakannya kini telah tumbuh menjadi bocah laki-laki berusia 3 tahun lebih yang pintar dan sehat, duduk manis di meja kecil sudut ruangan, sibuk mewarnai buku gambar. Sesekali tawa renyah anak itu menggema, mengusir lelah seharian. Lonceng angin di depan pintu berbunyi gemerincing. Sesosok tubuh jangkung melangkah masuk. Bima muncul, tidak diikuti mobil sport mengkilap yang makan tempat parkir, tidak juga memakai setelan jas kaku. Ia mengenakan kaos oblong biasa, celana kain gelap, dan sepatu slip-on yang sedikit usang. Rambutnya yang dulu kelimis kini memutih di bagian
pelipis. Wajah sang mantan taipan itu telah dihiasi kerutan pengalaman dan kesadaran diri. Ia tidak masuk dengan lagak bos besar atau pria yang mau bagi-bagi sedekah penebusan dosa. Ia langsung masuk ke dapur belakang, tanpa banyak bicara mengambil celemek cadangan yang tergantung, memakaikannya, lalu mulai mencuci piring-piring kotor bekas pelanggan. 3 bulan terakhir ini, kegiatan itu sudah jadi rutinitas tanpa janji di antara mereka. Ia memangkas 2/3 waktu rapat direksi, menolak pesta-pesta tak penting, demi datang setiap sore ke warung kecil ini. Membantu Sari beres-beres, angkat piring, dan mencuci bak pegawai sungguhan. Sari berdiri di depan kompor, tangannya lihai menumis kangkung. Ia melirik punggung pria yang sedang menunduk telaten mengelap setiap meja kayu itu. Ia tidak mengusirnya, tidak juga bersikap terlalu ramah. Kehadirannya diterima dengan sikap memaafkan yang tenang. Sari paham, tindakan Bima bukan lagi siasat untuk menaklukkan atau memaksanya rujuk, melainkan satu-satunya cara bagi pria itu untuk menyembuhkan jiwanya sendiri yang membusuk dan melunasi kewajiban persaudaraannya dengan almarhum Agung. Ketika pelanggan terakhir pulang, suasana jadi sepi, hanya terdengar alunan musik instrumental dari speaker kecil di rak. Bima mengelap tangan, kasarnya tangan yang kini juga mulai kapalan karena kerja cuci piring. Ia berjalan mendekati meja kecil, duduk di sebelah Raka. Anak itu melihatnya dan berseru kecil, tanpa ragu memanjat ke pangkuan Bima, memamerkan gambarnya. Om, lihat, aku warnai rumah ada pohon hijaunya mirip warung ibu nih. Bima memeluk, anak itu erat-erat, menempelkan pipinya ke rambut halus, Raka, matanya memancarkan kebahagiaan murni yang dulu di puncak kejayaan finansial tak pernah ia rasakan. Ia menatap Raka, lalu mendongak melihat Sari yang meletakkan semangkuk soto ayam hangat di atas meja. Duduklah istirahat, kamu sudah capek seharian, ucapnya. Pelan, suaranya syarat akan rasa hormat absolut. Sari menarik kursi di hadapannya, mengambil mangkuknya sendiri. Mereka duduk berhadapan, jarak di antara mereka tak lagi dibatasi oleh cek 10 miliar atau hinaan tajam masa lalu. Mereka saling bertatapan layaknya teman lama yang telah melewati jalan berdarah-darah untuk akhirnya menjadi dewasa. Hancurnya pernikahan kita dulu. Sampai hari ini baru aku sadari kalau itu pelajaran paling besar dan paling mahal dalam hidupku. Bima menunduk menatap asap yang mengepul dari mangkuk sotonya, suaranya tercekat. Aku pernah mengira, aku punya segalanya kalau punya uang, berpikir aku berhak mengatur dan meremehkan harga dirimu. Tapi tahun-tahun sepi sendirian di rumah besar, menatap emas yang dingin, aku baru sadar akulah manusia bangkrut yang paling kasihan. Terima kasih sudah tidak membuang Raka, terima kasih sudah mempertahankan sisa hati nurani keluarga ini pakai tangan angkat galonmu. Sari menatap keluar jalanan yang kini sudah benderang. Kilat lampu kendaraan lewat memantul di kaca menciptakan garis cahaya buram. Ia menyesap kuah soto yang hangat, merasakan gurih kaldu menyebar di lidahnya. Luka 3 tahun lalu, rasa malu di pesta elit dulu, kini ketika diungkit, hatinya tak lagi terasa perih. Itu semua telah menjelma menjadi lapisan lumpur subur yang membesarkan harga diri dan kedamaiannya hari ini. Aku merawat Raka bukan demi silsilah keluargamu. Aku merawatnya karena janji pada jiwa yang sudah pergi, dan karena aku sendiri butuh pegangan untuk melewati badai, ucap Sari pelan, matanya tenang menatap Bima. Aku juga tak pernah berpikir balas dendam dengan cara membuatmu menderita atau miskin. Hidup mengajarkanku bahwa balas dendam terbaik untuk orang yang menghinamu bukanlah dengan menghancurkan mereka, tapi dengan membuat dirimu sendiri hidup bahagia, damai, dan berdiri tegak dari keringat sendiri. Saat kita sudah mengendalikan hidup kita, hati otomatis belajar cara memaafkan. Bima menatapnya, memandangi wanita yang berbalut celemek usang namun memancarkan kemuliaan karakter yang luar biasa. Ia sadar, ia mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali status suami sah seperti sedia kala. Tapi itu tidak penting lagi. Masa depan mereka mungkin tetap menjadi 2 garis sejajar. Tapi kini, kedua garis itu telah dihubungkan oleh jembatan pengertian, rasa saling menghormati, dan ikatan darah dari anak yang kini tertidur pulas di pangkuannya.
Senja yang hangat telah tenggelam sepenuhnya, digantikan oleh temaram lampu kuning yang menyelimuti ruang warung makan kecil itu. Suara napas halus Raka dan denting pelan sendok teh di cangkir berpadu, melukiskan potret kedamaian yang teramat aneh seusai diterjang topan takdir yang begitu dahsyat. Mereka duduk, dalam diam berbagi cerita tak bernama tentang kehidupan sehari-hari, menyadari bahwa di balik semua badai kehidupan, asalkan manusia berpegang pada harga diri dan kebaikan, kedamaian pasti akan kembali menemukan jalan pulangnya.